I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Midatul Mujahidah, semester 2, kelas 2C, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Cecep Suryana, MSI. Berikut adalah jawaban soal UAS yang saya pilih. 1. Ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Sokrates. Retorika memang merupakan akar dari ilmu komunikasi, terutama dalam konteks persuasi dan orasi publik. Tokoh-tokoh seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles memang sangat berpengaruh. Aristoteles pun bahkan menulis buku yang berjudul Retorik yang menjadi rujukan klasik dalam studi komunikasi. 2. Perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Perlu diluruskan, tidak ada sebelum masa prasejarah, justru masa prasejarah adalah awal komunikasi manusia yang ditandai dengan komunikasi nonverbal. Contohnya seperti gerak tubuh, simbol, dan lukisan gua. Jadi maksudnya adalah perkembangan awal komunikasi manusia dimulai pada masa prasejarah dengan komunikasi nonverbal. 3. Berbahasa lisan pada zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan nomaden oleh spesies Cro-Magnon dan Neanderthal. Sebagian benar, Cro-Magnon dan Neanderthal memang hidup nomaden dan kemungkinan besar sudah memiliki bentuk komunikasi verbal dasar. Bahasa lisan diperkirakan mulai berkembang sekitar 50 tahun yang lalu. 4. Setelah masa Benjamin Franklin di tahun 1700 sampai 1870, ilmu komunikasi memasuki tahap baru, yaitu mulai diajarkan secara formal di universitas. Orang yang merintis studi tersebut adalah Harold D. Laswell. Perlu diluruskan, Benjamin Franklin lebih dikenal dalam bidang percetakan dan pers. Ilmu komunikasi mulai diajarkan secara formal di abad ke-20, bukan 1700-an. Harold D. Laswell memang tokoh penting, tetapi aktifnya sekitar 1930 sampai 1940-an, bukan di masa Franklin. Jadi, pernyataan ini harus direvisi agar sesuai konteks historis. 5. Zaman dahulu kendaraan yang digunakan untuk membawa orang-orang adalah kuda, onta, delman. Revolusi di Inggris abad ke-19 merubah transportasi tersebut lebih cepat. Dengan ditemukannya lokomotif, perubahan ini berdampak pada perkembangan ilmu komunikasi. Revolusi industri membawa perubahan besar, termasuk dalam hal transportasi dan komunikasi. Telegraf, mesin cetak modern yang mempercepat penyebaran pesan dan informasi. 6. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver, tidak menekankan pada mengubah perilaku, tapi mereka fokus pada model matematis komunikasi, source, transmitter, channel, receiver, destination. Pernyataan tentang mengubah perilaku lebih cocok untuk Hofland atau Laswell. 7. Komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett M. Roger. Everett M. Roger dikenal dengan teori difusi inovasi yang memang membahas bagaimana informasi atau ide menyebar dan mengubah perilaku penerimanya. 8. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Bertentangan komunikasi satu arah, artinya tidak ada umpan balik. Misalnya, televisi, radio,
Komunikasi diadik berarti dua arah dan melibatkan interaksi langsung, misalnya percakapan. Jadi, tidak tepat jika satu arah dikatakan sebagai komunikasi diadik. 9. Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang untuk mengubah tingkah laku. Carl E. Hoflandman menekankan komunikasi sebagai cara untuk mengubah sikap dan perilaku terutama dalam konteks propaganda dan persuasi. 10. Apabila komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka. Jika komunikasi tersebut linier saja, maka orientasinya hanya akan berpusat pada sumber. Konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai interaksi. Sebagian benar, tapi perlu klarifikasi. Model linier menekankan satu arah, pengirim pesan, penerima. Komunikasi tatap muka lebih cocok dijelaskan dengan mode internasional. Ada umpan balik atau bahkan peserta saling memengaruhi. Jadi, yang lebih tepat adalah jika komunikasi hanya dianggap linear, maka tidak mencerminkan komunikasi tatap muka yang berlangsung dua arah secara interaktif. Oleh karena itu, komunikasi tatap muka lebih cocok dengan model interaksional atau transaksional. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.